Hai semua, jumpa lagi dengan aku Linda Ditya di channel Linda Sanggarias. Di video kali ini aku akan kasih tutorial sesuai request dari kalian, yaitu membuat gendongan sayap kostum karnival atau kerangka untuk gendongan sayap-sayap kostum. Simak videonya sampai habis karena aku akan membuat tutorial step by step untuk pembuatan kerangka gendongannya. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe. Oke teman-teman, yang pertama kita siapkan dulu bahannya. Di sini aku persiapkan alat dan bahannya. Yang pertama adalah meteran ya. Teman-teman bisa menggunakan meteran yang ada di rumah. Yang penting ada alat untuk mengukur panjang suatu besi. Baik, yang kedua, bahan utama membuat kerangka gendongan kostum sayap karnaval, aku menggunakan besi plat. Di sini aku gunakan besi plat yang paling tipis ya, yang ada di toko bangunan. Teman-teman bisa membeli di toko bangunan. Biasanya panjangnya 6 meter ya teman-teman. Selanjutnya bahan yang kedua aku menggunakan besi pipa ya teman-teman. Di sini aku pilih dim yang kecil juga, sesuai yang ada di toko bangunan sekitar rumah teman-teman aja. Jadi teman-teman bisa menggunakan atau bisa belanja di toko besi dengan ukuran yang paling kecil saja. Kemudian aku juga menyiapkan palu ya, nanti fungsinya untuk memipihkan besi. Oke teman-teman, di sini nanti aku akan membuat kerangka gendongan sayap versi aku, dan ini biasa aku gunakan di kostum-kostum yang sudah aku bikin. Nah, untuk langkah pertama kita pipihkan dulu besi yang bulat tadi, besi pipa. Seperti ini kita pipihkan, kita pukul-pukul dengan palu. Kita pipihkan, fungsinya yang pertama adalah agar mudah untuk direkatkan dengan plat ya, direkatkan dengan besi plat. Lalu fungsi yang kedua adalah mudah untuk diaplikasikan atau dipasangkan kerangka untuk sayapnya. Jadi kita pipihkan sampai seperti ini saja ya teman-teman. Intinya bentuknya sudah tidak bulat, bentuknya sudah tidak seperti pipa lagi. Jadi kita pipihkan seperti ini ya teman-teman, kurang lebih seperti ini. Nah, selanjutnya jika kita sudah merasa untuk besi pipanya ini sudah pipih, kita sisihkan dulu. Kemudian kita ukur untuk besi platnya ya teman-teman. Kita hanya menggunakan besi platnya ini. Kurang lebih aku menggunakan ukuran 60 cm. Jadi ukuran ini adalah ukuran panjangnya atau tinggi dari kerangka gendongannya. Kita bikin 60 cm kali 2. Jadi nanti untuk bahu kanan dan bahu kiri. Setelah kita sudah mendapatkan ukuran yang pas, kita potong ya. Nah, untuk teman-teman yang tidak terbiasa dengan alat pemotong besi ini, teman-teman bisa minta tolong ke tukang las, atau teman-teman bisa minta tolong di toko bangunannya tadi yang teman-teman beli besinya tadi untuk dipotongkan sesuai ukuran yang teman-teman inginkan. Selanjutnya teman-teman gunakan ukuran 17 cm ya, dan juga teman-teman membuat ukuran 21 cm untuk platnya ya di sini. Kemudian teman-teman rekatkan seperti ini. Jadi untuk ukuran yang 21 cm direkatkan di bagian atas, dan ukuran 17 cm tadi direkatkan di bagian bawah seperti ini. Nah, untuk jaraknya sendiri ya teman-teman bisa menggunakan jarak kurang lebih 30 cm. Kemudian setelah menemukan titik jarak yang pas, teman-teman bisa mulai merekatkan plat-plat ini ya. Jadi teman-teman menggunakan las ya. Di sini apabila teman-teman tidak terbiasa atau tidak punya mesin las, teman-teman bisa minta tolong ke tukang las untuk
merekatkan plat seperti ini. Nah, inilah hasil dari plat yang sudah kita rekatkan dengan teknik mengelas ya. Setelah itu kerangka kita pasangkan dengan pipa yang sudah kita pipihkan tadi. Tapi sebelumnya pipa ini kita potong lagi masing-masing 10 cm. Dan teman-teman membuat 4 potong ya. Jadi untuk satu kerangka gendongan teman-teman membutuhkan 40 cm pipa yang dipipihkan seperti ini. Kemudian kita potong-potong dan siap untuk direkatkan ke plat yang sudah kita rangkai tadi. Nah, untuk model kerangka sayap ini versi aku sudah aku gunakan di semua model kostum yang aku bikin ya teman-teman. Jadi menurut aku ini adalah kerangka yang sudah pas dan nyaman digunakan untuk klien-klien aku. Selanjutnya kita pasangkan lagi, bila dibutuhkan kita pasangkan plat seperti ini ya. Tapi bila teman-teman tidak begitu membutuhkan juga tidak usah digunakan plat yang digunakan di bawah pipa yang sudah kita pipihkan. Jadi ini untuk memperkuat saja, tapi biasanya aku hanya menggunakan satu, itu pun juga sudah kuat, tergantung beban sayap, beban busati yang akan teman-teman bikin ya. Jadi setelah kita pasangkan, kita las juga, kita rekatkan seperti ini ya teman-teman untuk mengelasnya. Tapi sekali lagi bila teman-teman tidak punya mesin las dan tidak terbiasa untuk mengelas, teman-teman boleh minta tolong ke tukang las terdekat yang ada di sekitar rumah teman-teman. Ya, sekali lagi ini merupakan rangka gendongan sayap yang sangat sering aku gunakan ya. Jadi nanti fungsi dari pipa ini yaitu untuk wadah kerangka besi sayap-sayap itu ya. Jadi untuk sayap-sayapnya kan kita menggunakan rangka besi ya teman-teman. Jadi pipa itu sebagai wadah untuk kerangka besinya seperti ini. Nah, jadi bisa diselup-selupkan seperti ini teman-teman. Nah, sesuai dengan ukuran yang aku bikin ini, jadi teman-teman untuk kerangka sayap-sayapnya sendiri pun nanti harus menggunakan mode seperti ini, mode besi ya, kaki-kaki besi seperti ini agar bisa dipasangkan, dimasukkan ke pipa yang sudah dipipihkan tadi ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan mode kaki sayap seperti ini. Nah, ini dia untuk kerangka gendongan yang sudah jadi, sudah aku rekat-rekatkan ya teman-teman. Tinggal kita menyesuaikan untuk bentuk bahunya ya. Jadi kita harus membengkokkan ya, membengkokkan di bagian untuk pundaknya. Disesuaikan aja dengan mode pundak orang dewasa. Teman-teman bisa menggunakan manekin atau teman-teman bisa mencobakan juga di pundak teman-teman sendiri. Nah, untuk mode kerangka gendongan ini ya, sesuai dengan hitungan keseimbangannya ya teman-teman. Di sini akan lebih terasa ringan karena nyaman dan pas untuk ukuran punggung pundak orang dewasa. Seperti ini cara mengaplikasikan ke pundak gendongannya ya. Oh ya, untuk teman-teman yang baru menemukan video aku dan baru menemukan channel ini, jangan lupa teman-teman untuk cek video-video aku yang lain, karena aku membuat tutorial-tutorial tentang membuat kostum karnaval dan juga aku membuat tutorial tentang makeup. Nah, jangan lupa like, komen, dan subscribe sekarang juga. Nah, kemudian setelah kerangka untuk gendongan ini jadi, teman-teman bisa cobakan ke klien ya. Nah, di sini nampak kesesuaian antara kenyamanan di pundaknya ya. Seperti ini teman-teman bisa lihat kenyamanan untuk bagian pundak sampai ke punggung ya. Jadi ini gendongan kerangka menurut aku sudah sangat pas. Jadi untuk kostum sendiri nanti tidak terasa begitu berat. Nah, ini adalah contoh pengaplikasian kerangka sayap kostum karnaval ke
kerangka gendongan yang kita bikin tadi. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman, yang aku contohkan tadi, kaki kerangka sayapnya kita masukkan ke dalam kerangka gendongan. Jadi nampak seimbang seperti ini dan akan terasa nyaman di punggung klien kita. Nah, untuk teman-teman yang punya kritik dan saran seputar kerangka gendongan yang aku bikin ini, teman-teman bisa tulis di kolom komentar ya. Atau bagi teman-teman yang kurang jelas dengan video tutorial ini, teman-teman juga bisa menulis di kolom komentar apa yang ingin teman-teman tanyakan. Nah, untuk teman-teman juga yang ingin request aku bikinkan tutorial apalagi, teman-teman juga bisa tulis di kolom komentar. Nah, ini adalah contoh kerangka gendongan yang sudah aku bikin. Jadi teman-teman bisa menambahkan berbagai atribut di kerangka ini. Jadi teman-teman bisa menambahkan atribut sesuai kostum yang teman-teman bikin. Teman-teman juga bisa mengecat dan teman-teman juga bisa menambahkan busa hati agar lebih nyaman dan lebih terasa empuk digunakan klien. Sekian tutorial dari aku, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video aku selanjutnya. Bye-bye.